wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Karena itu sudah keharusan kita untuk memanfaatkan segala kenikmatan untuk mengabdi kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur. Salah satunya melaksanakan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya sampai akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interrelasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dari ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang. Tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya sebagai teladan para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam harus kita pahami untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, khutbah yang singkat ini berjudul meneguhkan totalitas kepatuhan kepada Allah melalui kurban. Sesungguhnya ada 3 peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari prosesi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Ketiga peristiwa tradisional tersebut adalah ibadah haji, sholat Id, dan penyembelihan hewan kurban. Yang menjadi sejarah Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban itu sendiri. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban.
Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membagi buta, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul mengeluarkan kedekatan dengannya, kurban bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la yanallaha luhumuha wala dima'ha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama, penyembelihan hewan karena sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah kurban memiliki dimensi spiritual dan sosial. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kurban adalah latihan untuk mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah melalui pengorbanan. Sementara itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa hakikat kurban adalah bentuk cinta yang tinggi kepada Allah, di mana seorang hamba lebih mengutamakan perintah Allah daripada keinginan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah pada saat hewan kurban jatuh di bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama.
Pada kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan offering dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pekerjaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan kuat Islamnya untuk sesama. Yang keempat, melalui kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, ibadah kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap miskin. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita, harta yang kita miliki bukanlah milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Pengorbanan harta melalui hewan kurban akan semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qariba, yaqrabu, kurban wa kurbanan wa qirbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban. Pertama, hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki. Oleh sebab itu, para dermawan untuk meluaskan pandangan terhadap ibadah kurban, memikirkan bagaimana hewan itu dibeli, bagaimana dia dikumpulkan, bagaimana nasib petani-petani dan peternak. Ini adalah satu cara kita menggerakkan ekonomi umat. Al-Quran menunjukkan adanya anjuran supaya berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membeli binatang ternak sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ayat dalam surat tersebut menunjukkan agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Sementara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar hukum kurban diantaranya, hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menerangkan berkurban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunatkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkurban. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghadiri tempat salat kami.
hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Dari dalil-dalil nas tersebut di atas, menurut jumhur ulama bahwa hukum berkurban itu adalah sunnat muakkad atau muakkadah. Dalam surat Al-Kautsar di atas, Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa kepada hambanya yang mau beribadah dengan ikhlas, dengan catatan mendirikan sholat, mau berkurban dan tidak menyebutkannya. Para ulama juga berijtihad bahwa hikmah kurban adalah membangun masyarakat yang saling peduli, bukan individualistik. Ditinjau dalam sudut pandangan ekonomi Islam, kurban menjadi salah satu sarana distribusi di mana konsep distribusi dimasukkan di dalamnya unsur keadilan dan pemerataan. Pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin menjadi pokok utama pendistribusian daging hewan kurban, sedangkan kerabat dan si kurban tetap diperhatikan. Tingkat kepedulian antara sesama meningkat disebabkan tradisi sosial yang terjadi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian khutbah ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur